Saya coba gas Kang Bro. Dengarkan Kang Bro saat saya sentak gasnya ya. Di sini tadi suara kretek-kretek terdengar, sepertinya ini sudah hilang. Coba didengarkan saya sentak gasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Silaban Channel. Selamat malam Kang Bro. Kali ini saya di Silembur. Di depan saya ada Yamaha Vino mengalami suatu masalah atau kendala gredeg Kang Bro. Nah, biasanya kata-kata gredeg itu yang sering dialami oleh motor matic itu biasanya dari kompetitornya ini ya. Biasanya itu Kang Bro. Tapi ternyata untuk matic Yamaha ini juga mengalami gredeg Kang Bro. Namun untuk kalau misalkan untuk perbandingan itu jarang sekali ya yang keluaran matic dari Yamaha itu mengalami gredeg. Nggak seperti yang merek lain atau kompetitor dari produk ini sendiri. Itu hampir menjadi ciri khas ya masalah gredeg di motor matic. Nah, ini ternyata untuk motor Vino ini juga mengalami gredeg Kang Bro. Nah, selain gredeg, timbul suara kasar pada saat gas disentak atau saat diakselerasi. Timbul suara agak rek-rek-rek gitu untuk suaranya di area CVT tepatnya Kang Bro. Nah, ini untuk kondisi awal saya tidak bisa tunjukkan karena ini posisinya sudah berada di dalam bengkel saya Kang Bro, karena ini malam hari. Jadi nanti akan langsung saja kita bongkar. Namun demikian kita akan coba nyalakan terlebih dahulu supaya kita bisa mengetahui kondisi awal suara mesin terutama ya untuk suaranya. Kalau masalah gredeg itu pasti akan kita cek di bagian komponen dalam CVT ini Kang Bro. Namun untuk suara kasar kita bisa menganalisa dari suaranya nanti saat mesin dihidupkan. Nah, sekarang saya coba nyalakan dulu. Baik Kang Bro, untuk suara mesin pada saat putaran langsam seperti ini terdengar halus ya. Sekarang saya coba dekatkan lagi untuk kameranya supaya lebih jelas nanti pada saat saya coba akselerasi atau saya mainkan gasnya. Saya coba gas Kang Bro. Langsung saja kita bongkar ya. Baik Kang Bro, ini langsung kita bongkar saja ya untuk puli sekunder juga puli primer.
karena ini pakainya seperti ini di dalam V-belt. Kalau kita mau coba nyalakan lagi seperti ini nanti nyangkut ya, khawatir nyangkut, karena untuk pin double-nya itu terlepas di bagian ini bak penutup CVT-nya, sehingga untuk packing ini seperti ini ya, nggak ada yang nahan. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Untuk puli primer, puli sekunder, yang belakang ini menggunakan kunci shock 14 Kang Bro, dan depan kunci shock 17. Ada ring ya. Kemudian kita lepas puli sekunder. Baik Kang Bro, puli primer, puli sekunder sudah kita bongkar. Sekarang kita analisa satu persatu. Kita cek dari rumah roller depan ya. Nah, ini untuk bagian ramplet kita cek, sedikit ada goyangan. Kemudian kita cek rollernya. Oke, untuk roller kita cek satu persatu. Nah, kondisi roller bagus banget Kang Bro, belum ada peang sama sekali ya, mulus dan posisinya kering. Karena untuk posisi seal krek as itu juga kering, nggak ada bocor-bocor. Seal krek as, kemudian seal puli belakang juga rapet ya, nggak ada yang bocor sama sekali. Itu cuma ada debu-debu sedikit, kita tinggal semprot saja nanti atau kita bersihkan, sudah cukup. Kemudian untuk bagian roller kita kembali lagi ke sini, masih dalam kondisi bagus. Kemudian kita cek di bagian bosnya juga masih bagus Kang Bro, masih bagus banget. Nah, ini untuk bagian puli depan atau rumah roller tadi kita temukan di sini yang sedikit ada kelonggaran ya, di bagian pisletnya ini. Saat terpasang di posisi rumah roller ini sudah sedikit merenggang, jadi ada hentakan saat posisi maju depan sini. Saat ada pergerakan ada posisi koclak seperti itu Kang Bro ya. Nah, sekarang kita cek ke bagian tutup kipas atau lawan dari Vestcom atau rumah roller. Ini untuk kondisinya juga masih bagus Kang Bro, belum ada legok-legok sama sekali ya. Kalau kita cek, coba kita terawang di sini. Nah, ini masih cukup rapat Kang Bro, belum ada renggang sama sekali ya, masih rata. Karena memang untuk motor ini penggunaan di wilayah kota atau daerah dataran rendah, jadi kondisinya masih lumayan bagus Kang Bro. Kemudian kita cek di bagian rumah kopling belakang atau di bagian mangkok gandanya. Nah, untuk gesekannya sendiri sebenarnya merata, tapi di sini kayak sedikit ada noda ya. Tapi kondisinya kering Kang Bro, bukan noda kena itu pelumas. Nah, di sini terlihat untuk bekas kotoran. Nah, seperti ini ya. Ini kita bersihkan nanti. Kondisinya juga masih bagus permukaannya, belum ngantong. Kemudian kita cek bagian kampas ganda, kampas koplingnya masih lumayan tebal ya, masih bagus. Nah, ini untuk bidang persinggungannya separuh lah kurang lebih, ini yang menyinggung bagian mangkok gandanya. Di bagian sini masih ada yang belum bersinggungan, tapi dari sini sampai ke sini itu merata, agak sedikit kurang rata. Nah, ini ya, cenderung di bagian sini tidak napak, tapi dari depan sampai belakang sini sudah merata Kang Bro, bersinggungan semua. Cuma di area sini yang masih utuh dibanding sini ya, sama dari ketiganya seperti itu.
Nanti akan kita coba bongkar ya untuk bagian kampas gandanya ini. Kita cek karena tadi timbul suara hentakan yang cukup keras di saat kita sentak gasnya di area puli sekunder. Namun kita juga harus mengecek di bagian lahar yang berada di bak CVT-nya ini, Kang Bro. Nah ini ya kalau kepunyaan Yamaha besar seperti ini. Dan ini untuk kondisi lahar masih bagus, belum ada yang kocak. Oke. Nah selanjutnya Kang Bro, kita proses bersih-bersih nanti ya. Tapi sebelum bersih-bersih kita akan bongkar dulu bagian kampas gandanya ini. Kita bongkar, nanti kita cek di bagian dalam, takutnya ada masalah juga di area kampas ganda ini. Kita cek terutama di bagian per atau komponen yang lain ya. Untuk suara, kelahar-kelaharnya ini juga masih halus. Kalau dipasang di asnya sini, diputar itu halus. Saya coba pasang. Putar ke belakang, putar ke depan, sama halusnya. Ya, menandakan kondisi lahar bambu sama lahar yang kecil ini juga masih dalam kondisi bagus. Oke, langsung kita bongkar ya untuk bagian kampas ganda. Nah ini untuk ukuran mur kampas ganda ini menggunakan ukuran kunci 41 Kang Bro. Kalau kepunyaan Honda biasanya 39 ya. Oke ya, kita cek di bagian per semuanya aman. Oke, aman semua Kang Bro. Oke, bagian puli sekunder juga kampas gandanya ini aman. Selanjutnya kita bersihkan mangkok gandanya, kita amplas Kang Bro ya, menggunakan amplas kasar kita pasang di sini. Oke ya, kita amplas dulu untuk mangkok gandanya. Oke Kang Bro, ini untuk kampas ganda saya lepas semua ya, karena saya mau mengecek bagian ini. Saat ini kampas ganda terpasang di bagian tiangnya ini harus ringan Kang Bro, seringan mungkin ya. Nah ini sudah lumayan ringan. Oke. Kalau kita sudah bongkar ini Kang Bro, kita kasih pelumas sedikit supaya lebih licin. Tapi jangan sampai terlalu banyak juga kasih pelumasnya, nanti dikhawatirkan nyiprat ya. Nah kita kasih pelumas, bisa pakai oli atau grease juga bisa. Saya pakai oli saja ini. Nah ya, kemudian kita
Oh ya, ini untuk karet dampernya jangan lupa kita pasang dulu. Ini untuk perbaikan di bagian puli belakang ya, atau puli sekunder. Oke, seperti ini. Oke. Kemudian untuk berikutnya kita ganjel bagian pislet ya, tadi di bagian rampletnya. Ini karena tadi sedikit longgar posisinya Kang Bro, jadi kita akan ganjel supaya lebih sepan, posisi ini lebih mingkup. Jadi saat terpasang di rumah roller nanti ini enggak terlalu longgar. Pada saat mesin berputar itu tidak timbul suara hentakan. Nah, kita ganjel ya seperti biasa, saya gunakan plat tipis seperti ini. Kita masukkan. Seperti ini Kang Bro. Kemudian yang lain juga sama. Oke. Oke, kita coba cek Kang Bro. Oke ya, lebih span ya, perhatikan. Dia lebih span, tapi pergerakan naik turunnya itu licin Kang Bro, nggak terhambat, tapi dia span seperti itu ya. Oke, kemudian kita kasih grease sedikit di dalamnya sini supaya ada pelumas. Nah, oke, untuk selanjutnya kita rakit bagian kampas gandanya ya, kita pasang semua. Ini yang penting bagian kampas ganda saat terpasang di tiangnya ini enteng pergerakannya Kang Bro, nggak ada yang macet. Baik Kang Bro, untuk poin berikutnya ini untuk per kampas ganda. Di sini terlihat ya, untuk bagian yang sini ini dengan ini kan panjang yang ini Kang Bro, tangkainya panjang yang ini, perhatikan ya, yang ini pendek. Nah, posisi masangnya seperti ini Kang Bro. Kalau misalkan ini yang panjang berada di sebelah kampas yang utuh seperti ini ya, bukan lawan yang kecil ini, dudukannya maksud saya Kang Bro. Nah, ini seperti ini pemasangannya di sini. Nah, nanti kalau posisi yang panjang ini semua di sini, nanti yang lain mengikuti, jadi jangan dibolak-balik ya. Misalkan ini yang panjang, tangannya panjang di sini, kemudian yang ini, kemudian yang di sini kita pasang yang pendek. Nah, itu kan jadi nggak sama ya, nggak seragam. Harusnya seperti ini semua, supaya nanti untuk gaya sentrifugalnya itu sama, merata. Kalau misalkan dibalik ya mungkin secara teori belum tentu juga Kang Bro, namun kita usahakan untuk proses pemasangannya ini seragam. Kalau tangkainya yang panjang ini berada di sini ya di sini semua, sama dari ketiganya mengikuti, seperti itu ya. Sekarang kita pasang untuk bagian per.
Kemudian untuk pemasangan kancing ini ya, perhatikan kancing ini untuk bagian yang rata. Ini kan posisinya ada dua permukaan, cembung dan rata Kang Bro. Untuk yang cembung ini nanti menghadap ke bawah, yang rata itu di atas. Seperti itu ya pemasangannya ya. Oke, bagian kampas ganda beres. Untuk bagian pislet tadi sudah kita ganjal, sekarang kita tinggal merakit di motor Kang Bro. Oh iya Kang Bro, terlewat. Ini untuk per CVT nya menurut saya terlalu lemes ya. Lihat, lemes banget. Nah, setidaknya kita setelah memperbaiki Kang Bro, nanti setelah selesai diperbaiki harus ada perbedaan, walaupun itu tidak terlalu signifikan, tapi ada perbedaan. Jadi ini untuk kondisi per CVT yang seperti ini, biasanya untuk tarikan itu juga terasa lemot atau delay. Karena apa? Posisi tertekannya itu lebih mudah, sehingga untuk posisi puli sekunder ini akan lebih cepat megar seperti ini ya, lebih ringan megarnya, sehingga fan belt akan lebih cepat masuk terperosok, sehingga untuk angkatan awal atau akselerasi akan menyebabkan motor ini terasa berat atau kurang responsif. Jadi setidaknya kalau misalkan kita melakukan perbaikan seperti ini, misalkan nggak ada yang diganti Kang Bro untuk bagian komponennya, setidaknya kita bisa kasih atau tambahkan tips sederhana supaya nanti per ini lebih keras, sehingga posisi untuk akselerasi fan belt itu nggak cepat terperosok ke dalam, posisinya lebih lama di atas ini dan butuh RPM tinggi untuk supaya fan belt bisa masuk ke dalam. Nah, ini harus keras, pernya harus lebih keras daripada posisi yang sekarang Kang Bro. Jadi saya rencana mau ganjel bagian per ini ya, menggunakan isian kabel speedo seperti ini Kang Bro. Nah, ini menurut saya ini Kang Bro, versi saya sendiri ya. Kalau kita ganjel per CVT menggunakan isian speedo ini lebih aman ya daripada menggunakan metode yang lain, misalkan menggunakan pelor atau apa. Kalau misalkan buat yang pemula Kang Bro, ganjel pelor itu juga kalau nggak tahu triknya juga bahaya ya, nanti lepas atau kendor untuk pelorannya itu bisa berjatuhan. Nah, ini kalau kita gunakan ini cenderung lebih aman. Kita sesuaikan saja panjangnya, kita potong dulu ya. Oke, ini sudah saya potong. Oke, kita pasang. Nah, setidaknya dari posisi awal untuk per CVT nya ini lebih menekan nanti. Aduh, lompat. Oke, sudah terpasang rapih. Kita pasang per, kemudian kita pasang kampas, siapkan murnya. Nah, ini tadi murnya ya, ini masih ada tanda markingnya Kang Bro, yang ada markingnya seperti ini di sisi luar atau di atas ya. Kemudian untuk bagian yang bawah ini cembung, agak cembung, jadi yang lebih rata ini posisinya di atas, dan ini terbukti masih ada tanda marking dari pabrik. Oke ya, bisa dipahami cara pemasangan mur puli seperti video yang kemarin sudah saya upload. Ini
Oke, beres. Kemudian kita rakit bagian puli primer di bagian mesin. Nah, ini untuk kepunyaan Yamaha ada anak panah seperti ini ya. Ini tanda perputaran ke depan Kang Bro, dan tulisannya bisa dibaca ya. Kalau kepunyaan Honda itu nggak ada tanda seperti ininya Kang Bro, tapi kalau saya biasa memasang yang bisa dibaca dari arah posisi kita sendiri, bisa dibaca seperti itu ya. Ini kebetulan untuk Yamaha ada, jadi posisinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita pasang ring tipis. Pas. Ringnya ini ada tandanya bulat, maaf nggak kelihatan. Nah, ini ring mur kerak as depan. Nah, ini ada tanda buletan, ini di luar Kang Bro. Dan kalau kita lihat posisinya seperti ini, jadi posisinya seperti ini, cembungnya itu berada di luar. Pemasangan mur sama ya, kanan kirinya sama ini. Oke Kang Bro, hampir saja ya packing kelupaan karena harus masuk dulu packingnya. Oke, sekarang kita pasang kembali fan belt. Oke, kita coba nyalakan ya, tapi hati-hati ini untuk packingnya Kang Bro. Oke, kita pasang bak CVT-nya. Bagian gigi starter atau as lengkolnya ini, giginya ini kita kasih pelumas Kang Bro, biar nggak macet.
Oke Kang Bro, sudah terpasang semua, kita tinggal uji coba ya. Kita nyalakan kembali untuk motor dan nanti kita coba bawa jalan. Oke, saya nyalakan dulu. Dengarkan Kang Bro, saat saya sentak gasnya ya. Di sini tadi suara kretek-kretek terdengar, sepertinya ini sudah hilang. Coba didengarkan saya sentak gasnya. Oke ya, untuk suara hentakan itu sudah tidak terdengar lagi Kang Bro. Dan sekarang kita tinggal coba tes jalan apakah masih ada gerdek atau tidak. Nanti akan saya coba dulu dan kita tunggu hasil terakhirnya, nanti akan saya tunjukkan kembali. Oke Kang Bro, posisinya sudah saya coba jalan dan hasilnya untuk gerdek sembuh Kang Bro. Kurang lebih untuk masalah gerdek itu di seputaran kampas ganda ya, atau puli sekunder. Di situ biasanya untuk bagian kampasnya itu kotor, ataupun di bagian mangkoknya itu juga kadang yang sering terjadi di motor matic yang lain yang biasa mengalami gerdek, bisa terjadi di bagian mangkok itu terkena pelumas atau bekas cipratan grease. Nah itu lama-kelamaan nanti untuk debu atau kotoran yang berada di kopling gandanya itu bisa menempel ya, atau istilahnya apa ya, membuat atau membuat kampas itu slip terhadap mangkoknya. Nah itu tadi cuma kita bersihkan saja, kita amplas bagian mangkok gandanya, kemudian juga kita amplas tipis-tipis untuk bagian kampas gandanya, dan alhasil biasanya sih sembuh. Dan untuk motor ini juga sembuh Kang Bro. Kemudian untuk suara kretek-kretek tadi pada saat gas kita sentak itu timbul dari sebelah depan Kang Bro. Artinya bukan dari puli sekunder ya, tapi dari bagian depan, terutama di bagian pisletnya. Tadi pislet yang sudah kita ganjal ya, kita ganjal menggunakan plat tipis. Dari ketiganya sudah kita ganjal, dan setelah diganjal itu lebih sepan saat terpasang di rumah roller. Sepan namun masih lancar pergerakan naik turunnya, pergerakan rampletnya itu lancar. Kalau misalkan diganjel terus nanti terlalu sempit itu juga nggak bagus Kang Bro. Harusnya lebih sepan, nggak kocak, tapi tetap lancar pergerakannya. Oke ya, jadi untuk perbaikan Yamaha Vino ini tadi permasalahan gerdek ada di wilayah kampas ganda, juga mangkok gandanya. Kemudian untuk suara kertek-kertek saat disentak gasnya itu berada di bagian pislet yang sudah mulai longgar. Oke ya, sampai di sini untuk videonya, semoga bermanfaat. Selanjutnya ditekan like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.